Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita masih masuk ke pembahasan di kemampuan lanjut KSNK SMA 3 Juli 2021 di part kelima. Di part kelima ini merupakan part terakhir di pembahasan saya, yaitu tentang KSN ya. Yaitu membahas soal nomor 9 dan nomor 10. Oke. Kita lanjut saja di nomor 9. Banyaknya maksimal ubin 3x1 yang dapat diletakkan pada papan berukuran 109 dikali 21 sedemikian sehingga cuman ada syaratnya, tidak ada ubin yang saling menumpuk, kemudian tidak ada ubin yang bersentuhan. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini kalau kita ingat itu ada dulu ya, kita ingat sekali zamannya SD. Kita membahas tentang ukuran ubin, berapa keramik yang harus ada berapa buah yang harus demikian, jadi bisa dibentuk. Oke. Jadi kalau misalkan kita hitung ya, tapi kalau itu yang kita ingat ya, berarti ubinnya saling bersentuhan. Jadi bisa saja bersentuhannya seperti ini. Nah, ini kan bersentuhan. Bisa juga ini juga disebut juga jadi di sudut juga tidak boleh, jadi tidak boleh ada persinggungan. Nah, ini juga tidak boleh seperti ini. Oke, kemudian yang ini pun juga tidak boleh. Nah, ini kan bersentuhan juga, jadi kalau ada bersentuhan maka tidak boleh. Jadi yang menumpuk lah, kalau menumpuk memang tidak boleh. Yang menumpuk kan jadi satu. Kalau bersentuhan berarti kan ada garis persekutuannya gitu ya, atau titik persekutuannya. Oke, kalau kita lihat demikian maka tidak memungkinkan. Kalau ukuran 109 dikali 21 kalau kita buat dalam kotak berpetak, maka kan bisa saja dalam kotak berpetak tersebut. Nah, ini misalkan kita punya kotak berpetak lah ini. Nah, ini ya, kita kotak berpetaknya dalam hal ini. Kalau dalam kotak berpetak seperti ini lebih sederhana lagi. Oke. Nah, kalau kita punya kotak berpetak seperti ini, maka kalau seandainya kita menggambarkan suatu ubin, nah ini 3x1, anggap saja ini ukuran 3x1, berarti ini kan kita menggambar seperti ini. Nah, ini berarti kotak yang pertama 3x1. Nah, apakah yang dimaksud dalam soal itu pisahnya itu satu petak? Nah, ini kan bisa juga nih. Nah, ini kan bisa satu petak seperti ini. Nah, berarti ini kan terdapat satu petak. Nah, satu kotak lah. Atau yang dimaksud dalam soal bisa juga seperti ini. Nah, kemudian ini kita ambil, nah separuhnya seperti ini. Nah, kotak berpetak ini kan juga bisa sama saja dia tidak bersinggungan dalam hal ini. Jadi kan ada sedikit ambigu dalam hal ini. Berarti di sini sifatnya masih ambigu, tidak ada dua ubin yang bersentuhan itu dalam hal ini dengan jarak petak berapa. Nah, ini tentukan nilainya nanti kan jumlahnya juga berbeda kalau misalnya. Jadi kalau dalam hal ini kita asumsikan dalam kotak yang berpetak itu ya selisihnya satu petak saja. Nah, kalau kita ambil yang satuan, jadi dalam ini satu petaknya saja. Maka kalau dengan demikian, cara yang paling gampang ya kita perbesar semuanya. Nah, berarti kan biar saling menyentuh nggak masalah. Kayak misalkan gini, saya punya kotak yang sudah diperbesar. Nah, ini sudah diperbesar. Kemudian ini saya buat bersentuhan dengan kotak yang sudah berbesar. Nah, sementara saya punya ubin atau ya ubinnya ini yang awalnya tadi kan seperti ini sebelum diperbesar. Nah, ya tentunya dia tidak akan bersentuhan. Nah, ini kan berarti sudah memenuhi syarat. Berarti ini kan seperti ini bisa, ini diperbolehkan. Nah, demikian misalkan soal yang lainnya lagi, yang tadi kita bersinggungan, yang ini seperti ini juga sama. Nah, ini misalkan ini seperti ini. Kemudian ya ini kan juga boleh. Nah, ini nggak masalah. Kemudian ini juga, nah, oke, kita gambar lagi yang tadi dari ketiga tadi kita gambar yang memungkinkan. Nah,
Nah inilah. Nah ini kan kalau saya gambarkan kembali lagi, nah ini kan dia tidak ada garis persekutuan atau titik persekutuan atau yang saling bersinggungan satu sama lain. Nah, paham ya? Paham ya rekan met ya atau adik-adik met ya? Nah, berarti ini diperbolehkan. Nah, kali ini kan diperbolehkan. Kalau ini kan tadi kan tidak diperbolehkan karena aslinya. Jadi ibaratnya seperti ada suatu medan yang melindungi. Ya, oke, jadi ada pelindungnya seperti itu ya. Kalau misalkan keramiknya saya perbesar, ya otomatis letak papannya pun juga saya perbesar. Nah, perbesarnya berapa? Karena di sini adalah satu kotak yang kita anggap 1 inci, maka kita atau 1 inci, 1,5, 1 lah, jangan satu satuan lah. Maka selisih kotaknya ini juga saya perbuat, jadi saya tambahkan, yaitu nilainya adalah ya setengah. Nah ini kan setengah tambah setengah 1 nanti. Jadi nambahnya, jadi jarak selisihnya kan kalau di sini setengah, di sini juga setengah, maka kan jadi selisihnya 1 kotak. Nah 1 kotak. Nah ini kan yang tadi saya jadikan asumsi, jadi 1 kotak. Oke. Berarti dengan demikian, jadi kita punya kotak terbesarnya. Nah papan terbesarnya ini bukan kotak ya, papan terbesarnya, karena kita sudah nambah ini setengah, berarti kan nambah 1. Kalau panjang awalnya 109, maka jadi 110. Nah ukuran juga sama. Nah, lebarnya pun juga sama, tadinya 21, maka nambah 1 jadi 22 dalam hal ini. Itu ya. Bagaimana dengan keramiknya? Nah, keramiknya pun juga menambah. Berarti dalam hal ini dia bisa ukurannya berarti ini 4, kemudian ini adalah 2. Jadi kan bertambahnya. Kalau awalnya kan tadi dia 3 ya. Nah, jadi kalau awalnya kan tadi kita gambarkan keramik awalnya adalah seperti ini. Nah ini, berarti ini kan ukuran adalah 3 kali 1 ubinnya ya. Jadi bisa seperti ini. Nah kalau kita menggunakan, ingat lagi materi yang SD, maka kita tinggal menghitung 110 dikali dengan 22, itu kan adalah luas bidangnya atau dalam ini papannya. Kemudian luas keramiknya menjadi atau ubinnya 4 dikali dengan 2. Nah ini sederhanakan ya. 11 ini kita bagi 2, dapatnya 55, maka kita dapat 605 dibagi dengan 2, maka nilainya kurang lebih dapatnya adalah 302 keramik. Maka kita dapat 302 keramik. Jadi untuk jawaban nomor 9, jawaban 302. Nah ini juga bisa kita paparkan dalam hal gambar. Nah kalau misalkan dalam menggambar ini kan mungkin kan, nah ini kan 4, kemudian ke sana juga 4. Nah ini berarti kan 110 kita bagi lebar 4, maka kita dapat sekitar 27 ya. Nah, 27 kali, nah kan kalau 110 kalau dibagi dengan 2, bagi 4 ya, kan 2, 8, kemudian 30 ya. 30 berarti 7, 28, nah sisa 2, maka 2. Jadi 27 kali dengan 4, nah kan sisa, berarti nanti ada space 2 nih di sini. Space 2 satuan. Nah, ini 2 satuan di sini. Berarti kan dapatnya 27. Nah, 2 satuan yang ini kan bisa kita balik bentuknya jadi 24. Nah, jadi panjangnya sini 4. Nah, oke ya. Yang keramik tadinya berarti posisi keramiknya nanti berubah jadi posisi yang seperti ini. Jadi seperti ini dalam soal. Jadi nanti keramiknya keramik lagi, ubin. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi lebih masuk akal lah. Nah, oke. Kemudian berarti kita lihat ini 24, berarti ini juga nanti bisa. Nanti ini ada berapa berarti kalau dihitung? Nah, kalau dihitung berarti 22 dibagi dengan 4, maka dapatnya sekitar 5. Nah, 5 bagi 20 berarti nanti ada ruang kosong nih, ada space kosong sebanyak 2 ya, berarti 2 kali 2, berarti 2 kosong yang selesai seperti ini. Maka kalau dibuat, kan yang diminta adalah maksimum ya. Nah, oke, yang diminta
banyak yang ubin maksimum, maka ini 27. Nah, ini kan logisnya 27 ya, oke, dikali dengan berapa nanti ini banyaknya. Kalau ini kan 2, ini kan 21, berarti 22 ya, dibagi dengan 2 dapatnya 11. Maka ukurannya nanti jadi sama saja 27 dikali dengan 11 ditambah dengan 5 ubin ya. Nah, ini kan 27 kali dengan 11 ya, 27 kali 11 itu kok 11 22 dibagi dengan 2 ya 11 ya, betul ya. 27 dikali dengan 11 berarti dapatnya 8 30 7 kalau 8 297 nanti ditambah dengan 5. Nah, 297 ditambah dengan 5 maka dapatnya 12 kosong, jadi 302 keramik. Nah, ini berarti sesuai ya jawabannya, di gambar pun bisa maupun pakai cara SD tadi ada 302. Maka kita dapat soal nomor 9, jawaban maksimum untuk keramik yang atau ubin yang dibuat dalam papan itu adalah 302 ubin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Di soal terakhir di sini pada gambar segitiga, nah ini sudah ada gambarnya, kemudian ada ini juga. Sebenarnya sini ada tambahan, soalnya ini kurang lengkap. Tambahannya itu adalah 2AC ya, 2AC ditambah dengan 5BC sama dengan 5AB. Nah, informasinya ada tambahannya seperti ini. Oke, ada informasi tambahannya seperti itu, kita cari tahu nilainya. Oke, kita lihat berdasarkan informasi dan kemudian dan ruas DE. Jika perbandingan jari-jari W2 dengan W3 adalah ini, berarti perbandingan jari-jari berarti R kedua banding dengan R ketiga adalah K per 25 ya. Nah, berapa nilai K? Nah, ini kalau jari-jarinya di sini, maka ini kita buat tarik garis. Nah, ini nanti siku-siku ya. Kemudian dengan cara yang sama juga. Nah, ini juga siku-siku. Kemudian ini pun ke sini juga siku-siku nih ya. Nah, ini siku-siku. Nah, ini pun siku-siku. Nah, oke, tarik. Kemudian ini jari-jarinya juga sama. Ini kita buat siku-siku. Nah, ini pasti siku-siku lah. Berarti ini adalah R1, ini masih R1, berarti ini R1, ini karena W ketiga berarti ini R3 ya. Kemudian ini adalah R2. Yang minta perbandingan adalah R ini dengan R ini. Berarti kita membandingkannya menggunakan jari-jari pertama. Kalau dalam soal yang di sini, maka kalau AB itu adalah sebagai garis miring, maka kita bagi AB semua saja. Ini kita bagi AB, ini kita bagi AB, ini kita bagi AB. Nah, AC dibagi dengan AB, AC dibagi dengan AB. Berarti kita menggunakan sudut. Nah, kalau misalnya kita pakai ini adalah sudut theta, nah kita pakai di sini aja lah. Yang ruangnya masih besar. Kalau di sini bisa juga sih, nggak masalah, tapi kita pakai yang di sini lah. Ini AC per AB. AC itu adalah depan per miring. Nah, AB miringnya berarti adalah sin, maka nilainya sama dengan 2 sin theta ditambah dengan 5 BC. BC berarti cos ya, berarti cos theta sama dengan 5. Oke, kita pindah ruaskan 2 sin theta sama dengan berarti 5 buka kurung, ini pindah ruas maka jadinya 1 dikurang cos theta ya. Maka ini kita pindahkanlah 2 dibagi 5 berarti 2/5 sama dengan 1 dikurang cos theta per sin theta. Nah, ini kalau kita ingat-ingat lagi bentuk seperti ini bentuk seperti ini sama saja dengan nilainya adalah tan setengah theta ya. Nah, tan setengah theta itu adalah 2/5. Nah, ini bentuk seperti ini.
Ini adalah nilai dari tan setengah theta. Ini nanti kalau kalian dapatkan dari bentuk sudut rangkap lah. Nah, di sudut rangkap maka kalian dapatkan seperti ini. Jadi pembuktiannya bisa juga kalian menggunakan cos 2 theta sama sin 2 theta, maka dapatnya seperti ini bisa juga. Tapi kita yang gunakan adalah cos theta-nya jadi setengahnya. Nah, ini seperti inilah. Nah, kita kalau mau, kita kan yang di sini kan bukan setengah theta tapi theta, maka kita menggunakan tan theta. Tan theta itu diambil dari tan 2 theta lah. Karena kita pakai setengah, maka jadinya 2 dikali dengan 2/5 per 1 dikurang 2/5 dikuadratkan. Ini ya. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2/5 kemudian kuadratkan 1 dikurang 4/25 ini ya. Berarti pembulatan bukan jadi 20 ya, ini kali 5 kali 5 maka dapatnya nanti 20/21. Ini adalah nilai dari tan theta. Nah, tan theta-nya adalah 20/21, sehingga kita bisa nanti dari sini ini kan 20/21, maka ini bisa dapat nanti sin theta juga. Sin theta adalah 20 per, ini kan triple Pythagoras ya, 20, 21, berarti 29. Nah, kemudian berarti cos theta pun kita juga bisa tahu adalah 21/29. Nah, ini, jadi kita sudah dapatkan ini informasinya. Nah, dari informasi ini kita bisa cari tahu bentuk yang lainnya, nilai yang lainnya. Misalkan, berdasarkan ini kan R1 ya, maka kita bisa dapatkan nilai BC. Karena ini kan R1. Dari sini ke sini ini adalah R1. Nah, ini kan kita belum tahu B ke sini. Nah, ini misalkan titiknya adalah O1. Berarti ini adalah O3, di sini adalah O2, maka di sini adalah O1 aksen. Nah, ginilah. Nah, ini kita bisa nyari ke BO1. Nah, BO1 di sini maka bisa menggunakan sin. Nah, ya, sin theta itu sama saja R1 dibagi dengan BO1. Nah, berarti ini sin theta kan kita sudah tahu dapatnya adalah 20/29. Maka BO1 sama dengan adalah R1 dibagi dengan 20/29, atau bisa juga sama saja jawabannya adalah 29/20 R1. Jadi ini adalah 29/20 R1. Jadi kita udah dapat nih. Oke. Jadi panjang B ke C itu adalah 29/20 ditambah dengan 1 dalam kurung R1 dikurung ya, dalam kurungnya R1. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan ini informasi yang ini. Kemudian kita cari tahu yang mana lagi. Nah, yang paling gampang adalah ini. Segitiga dari O3, O1 sama dengan C. Nah, ini kan kita lihat kalau di sini adalah R3, padahal dari panjang ke sini adalah R1 ya. Maka C ke O3 di sini adalah R1 dikurangin R3. Maka ini kita bisa menggunakan, ini kita gunakan segitiga. Segitiga dari O1, O3, dan C. Nah, ini ya. Ini kita bisa menggunakan Pythagoras. Oke, Pythagoras, yaitu R1 kuadrat ditambah dengan R1 dikurang R3 kuadrat sama dengan, ini panjang O ke 1 ke O3 adalah R1 ditambah R3 kuadrat ya. Nah, ini. Oke. Ini kalau nanti dijabarkan, nah nanti kalian jabarkan ya. Oke. Maka nanti bentuknya ada yang bisa dijabarkan saja, nggak masalah juga sih ya. Oke. Kita jabarkan ini R1 kuadrat ditambah R1 kuadrat ditambah dengan R3 kuadrat dikurang 2 R1 R3. Sama ini juga sama ya. R1 kuadrat R3 kuadrat ditambah 2 R1 R3. Nah, ini kan ada yang sama nih. Nah, ini hilang. Nah, gini ya. Berarti kita punya adalah R1 kuadrat sama dengan 4
R1 R3, atau R1 sama dengan coret ya, berarti sisanya adalah 4 R3, atau kita punya adalah R3 sama dengan R1 atau seperempat ya, seperempat dari R1. Nah ini kita sudah punya ini, nah, kita sudah punya perbandingan yang ini. Nah sekarang kita tinggal mencari R2 nya. Nah kita R2 nya ini kita lihat dari segitiga inilah, segitiga apa ini, AED ya. Nah ini kan ini theta ya, theta ini bukan, berarti ini theta di sini juga. Nah ini sudutnya biar gampang lah berhitungnya. Nah untuk mendapatkan dari sini ke sini, ini dari sini ke sini A ke C, ini kan R1, ini R1 ya, ke AC. Nah cari panjang AC itu kan pakai segitiga ABC pun hasilnya sama, bisa lah. Berarti kalau mau mencari AC kita menggunakan tan pun hasilnya sama juga. Jadi kita pakai tan lah. Tan theta itu sama dengan AC dibagi dengan BC. Nah tan theta itu kita tadi punya adalah 20/21 sama dengan AC. AC yang carilah per BC. BC itu adalah 49 ya, 29/20 ditambah dengan 1 kan 20/20, berarti 49/20 R1 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan AC adalah tinggal ngalikan saja, 20 coret berarti 49/21 R1. Jadi kita punya panjang AC adalah sini. Nah kita tahu C ke E itu adalah R1, sehingga kita dapatkan adalah informasinya AE. AE adalah berarti 49/21 R1 bisa dikurangkan dengan R1, karena C ke A itu C ke E itu adalah R1. Nah ini O ke sini ya, titik ini. Nah, nanti jelas ya. Berarti A ke E itu kita dapatkan //adalah berapa? 21 berarti 28 ya, 28/21 R1. Nah ini. Oke, kita nggak perlu sederhanain lah. Kalau dikurang, oke, dapat. Kemudian kita pecah lagi. Oke, kita ganti warna lagi lah, biar menarik. Kita ganti warna hitam lah. Ya, maaf. Kemudian kita tahu AE itu adalah ini R2 ya. AE itu adalah R2 ditambah dengan yang ini kita belum tahu. Nah ini kita gunakan segitiga, inilah tambahin F berarti segitiga. Nah segitiga AO2F. Nah ini dalam segitiga AO2F itu berdasarkan informasinya adalah, nah kita menggunakan cos ya, cos theta. Cos theta itu sama dengan R2 per AO2 gitu ya. Jadi samping dibagi dengan miring. Nah cos theta kita dapatkan adalah 21/29. Nah 21/29 sama dengan R2 per AO2. Nah berarti AO2 itu panjangnya adalah 29, ini dibalik berarti 29/21 R2 ya. Nah kita dapat. Oke, kita sudah dapatkan bentuknya seperti ini. Nah artinya kita bisa menyimpulkan bentuk panjang AE itu sama dengan panjang AE. Nah AE yang pertama panjangnya adalah 28/21 R1. Sementara AE yang kedua adalah R2 ditambah, nah berarti R2 ditambah dengan OA2 ya. OA2 kita dapat adalah 29/21 R2. Sehingga 28/21 R1 sama dengan ini 21/21 berarti 50/21 R2 ya. Ini kita coret 21-nya, kemudian berarti R2-nya adalah 28/21 atau
Ya tulislah 28 per, bukan 21 per 50 ya. Berarti kita cek R2 nya adalah sederhananya 14 per 25. Nah ini kita dapat R2 nya segini. Kemudian R3 kita juga sudah dapat. Nah berarti kita buat kesimpulan. Nah katanya informasinya adalah R2 dibagi dengan R3. Informasinya adalah K dibagi dengan 25. Nah R2 nya itu kita dapatkan adalah 14 per 25 R1 ya. Nah ini R1. Nah R1. Kemudian R3 nya adalah seperempat. Nah seperempat daripada R1. Ini adalah K per 25. Nah R1 nya kan kita bisa coret tuh. Berarti sisanya adalah 56 ya, karena 14 dikali 4 ya, 56 per 25. Sehingga kita dapatkan K per 25. Nah ini sama nih. Berarti dengan demikian K itu adalah 56. Oke, ini ya jawaban untuk nomor 10. Demikian pembahasan kita mengenai tentang KSNK SMA tanggal 3 Juni 2021. Kemampuan lanjut di part kelima ini merupakan part terakhir. Jadi kalau rekan Math yang belum mempelajari part sebelumnya, ada angka baiknya ditonton dulu videonya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, berbagi untuk menginspirasi.